Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dini Mulyani dari kelompok 1A. Nah, di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang obat amoxicillin. Namun sebelum kita membahas amoxicillin, kalian harus tahu dulu nih amoxicillin itu termasuk obat apa sih? Nah, jadi amoxicillin itu termasuk obat antibiotik. Baiklah, langsung saja. Teman saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai obat antibiotik. Antibiotik adalah golongan senyawa antimikroba yang mempunyai efek menekan atau menghentikan suatu proses biokimia pada organisme, khususnya dalam proses infeksi oleh bakteri. Penggunaan antibiotik khususnya berkaitan dengan pencegahan dan pengobatan penyakit infeksi, termasuk bahan antibakteri paling penting. Antibiotik bekerja dengan mematikan atau menghalangi pertumbuhan populasi bakteri. Sejumlah antibiotik juga memiliki aktivitas antiprotozoa, tetapi antibiotik tidak efektif melawan virus. Dalam bioteknologi dan rekayasa genetika, antibiotik juga digunakan sebagai alat seleksi terhadap muatan atau transforman. Beberapa antibakteria seperti penisilin dan cephalosporin disebut juga bakterisidal karena bekerja dengan langsung membunuh bakteri. Jenis antibiotik tersebut mungkin langsung menyerang dinding sel bakteri yang melukai sel. Dengan begitu, bakteri tidak lagi dapat menyerang tubuh, sehingga mencegah sel-sel ini melakukan kerusakan lebih lanjut di dalam tubuh. Antibakteri lain seperti tetrasiklin dan erythromycin bekerja dengan cara menghalangi pertumbuhan atau reproduksi bakteri. Sering disebut juga antibiotik bakteriostatik. Mereka mencegah bakteri mendapatkan nutrisi, sehingga bakteri akan berhenti membelah dan berkembang biak. Penggolongan antibiotik. A. Penisilin. Penisilin berasal dari jamur Penicillium notatum yang pertama kali ditemukan tahun 1929 oleh Alexander Fleming. Penisilin digolongkan ke dalam antibiotik beta-laktam karena mempunyai ciri terdapat cincin beta-laktam di dalam struktur kimianya, yang berperan penting dalam aktivitas biologi senyawa ini. B. Cephalosporin. Cephalosporin termasuk antibiotika beta-laktam yang struktur, khasiat dan sifat yang mirip dengan penisilin. Cephalosporin dihasilkan oleh Cephalosporium acremonium. C. Chloramphenicol. Chloramphenicol berasal dari jamur Streptomyces venezuela pertama kali disintesis pada tahun 1949. D. Tetrasiklin. Tetrasiklin merupakan suatu kelompok besar obat dengan struktur dasar dan aktivitas yang serupa. Tetrasiklin dihasilkan oleh Streptomyces aureofaciens. E. Aminoglikosida. Antibiotik golongan aminoglikosida dihasilkan oleh jenis fungi Streptomyces dan Micromonospora. Semua turunannya mengandung gula amino yang saling terikat dengan ikatan glikosida. F. Makrolida dan lincomycin makrolida. Makrolida dan lincomycin makrolida merupakan suatu kelompok senyawa dengan ciri mempunyai cincin lakton di mana terikat gula-gula deoksi. Obat yang merupakan prototipe golongan ini adalah erythromycin yang diambil dari Streptomyces erytheus. Pengertian amoxicillin. Amoxicillin adalah obat antibiotik yang digunakan untuk mengatasi berbagai penyakit akibat infeksi bakteri, seperti infeksi telinga, tonsilitis, atau bronkitis. Obat ini hanya boleh digunakan berdasarkan resep dokter. Cara kerja amoxicillin. Amoxicillin merupakan antibiotik yang berfungsi untuk membunuh bakteri dalam tubuh. Pada dasarnya, amoxicillin tidak membunuh bakteri secara langsung. Mekanisme kerja amoxicillin ialah mencegah pertumbuhan bakteri dengan merusak lapisan tubuh sel bakteri. Lapisan tersebut berfungsi untuk melindungi bakteri tubuh dan mencegah agar bakteri tidak hancur. Jika lapisan tersebut dihancurkan, maka bakteri akan mati. Jadi, apa kegunaan amoxicillin? Nah,
Mekanisme cara kerja amoksisilin ini sangat cocok untuk penyembuhan penyakit yang diakibatkan oleh bakteri atau kuman. Amoksisilin sangat ampuh untuk membunuh beberapa bakteri seperti H. influenza, N. gonorrhoeae, E. coli, pneumococci, streptococcus, dan beberapa strain dari Staphylococcus. Penyakit yang dapat disembuhkan oleh amoksisilin adalah infeksi pada telinga tengah, radang amandel, radang tenggorokan, bronkitis, radang paru-paru, infeksi saluran kemih, dan infeksi pada kulit. Amoksisilin juga bisa digunakan untuk mengobati gonore. Riwayat alergi, anafilaksis, atau reaksi kulit serius seperti sindrom Stevens-Johnson akibat amoxicillin atau penisilin merupakan kontraindikasi diberikan amoxicillin. Bahkan reaksi-reaksi ini mungkin dapat menyebabkan sensitivitas silang dengan cephalosporin atau sarbapenem juga. Namun, data terbaru menunjukkan bahwa reaktivitas silang antara penisilin dan cephalosporin dan sarbapenem jauh lebih rendah daripada yang diduga sebelumnya. Oleh karena itu, pasien dengan alergi penisilin dapat diberikan antibiotik cephalosporin. Hipersensitif tipe 1 atau tipe 4. Pertimbangan penting lainnya adalah menentukan apakah alergi pasien sebelumnya merupakan reaksi hipersensitif tipe 1 atau tipe 4. Pasien seringkali melaporkan alergi terhadap penisilin atau amoxicillin pada masa kanak-kanak. Namun, mungkin riwayat itu merupakan reaksi hipersensitif yang dimediasi tipe 4 yang sering disebabkan oleh infeksi mononukleosis. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan bentuk sediaan dari amoxicillin. Untuk bentuk peroralnya yaitu ada bentuk tablet, kaplet, dan kapsul. Untuk dosisnya ada yang 250 mg dan ada yang 500 mg. Nah, untuk amoxicillin sendiri tidak hanya bentuk yang tadi saya sebutkan, tapi ada juga bentuk sirup. Untuk dosisnya ada yang 120 mg per 5 ml dan ada yang 290 mg per 5 ml. Tapi di sini untuk amoxicillin itu sirupnya sirup kering. Jadi nanti pasien yang akan menggunakan harus menambahkan air terlebih dahulu sampai batas yang ada di kemasan. Nah, kenapa sih dibuat sirup kering? Karena bahan aktif tidak stabil dalam penambahan air. Apabila ditambahkan dengan air akan terjadi penguraian. Jadi seperti itu untuk antibiotik amoxicillin. Jika dibuat sirup, maka harus dibuat sirup kering karena alasan tadi yang telah saya sebutkan. Cara penggunaan obat amoxicillin. Obat ini terdapat dalam berbagai variasi seperti kapsul, tablet, tablet kunyah, dan cairan yang siap untuk diminum. Biasanya, dokter menjadwalkan konsumsi obat ini setiap 12 jam atau 2 kali sehari atau setiap 8 jam 3 kali sehari tergantung beberapa parah gangguan yang terjadi. Pastikan juga untuk mengkonsumsi amoxicillin di kisaran waktu yang sama setiap harinya.